Hai Pak. All right, well, welcome to our second joint Nexford Indosat webinar, everyone. We're happy to host you all today. Hope everyone's doing well and healthy. We have Liz from Indosat, who's going to be, moderating today's session. Yes. Just to introduce myself, I'll introduce myself real quickly, and then I'm happy for everyone to do the same. My name is Fadel Al-Tarzi. I'm the founder and the CEO of Nexford University. We started about 2 years ago with a vision to bring to the world, a high quality yet affordable education that's based on the needs of employers. So a university that delivers on the skills that employers across the world are looking for, that's modern, that's flexible, that allows you to study from anywhere and at your own pace. So today we're hosting this webinar in partnership with our partner in Indonesia, Indosat. We're going to talk about millennials and choices you have to take between certificates and degrees, and also about some of the skills in highest demand across the world. So with that being said, I'll pass over to Pa Arif to maybe introduce himself, and we can go around real quick. Okay. Let me deliver in bahasa, Fadil. So Sure, we can use I'm learning it. Teman-teman sekalian, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Webinar kedua antara Nexford University dan Indosat. Saya mendapat amanah untuk memimpin strategi dan inovasi di Indosat sebagai Chief Innovation and Strategy Officer di Indosat. Nah, dalam pengalaman saya selama hampir 30 tahun di industri telekomunikasi, saya pikir ini diskusi yang menarik gitu ya. Bagaimana sebenarnya kampus sebagai penyedia talent gitu ya, dan Indosat salah satu industri yang akan memanfaatkan. Nah, pertanyaannya adalah kita itu nanti di dalam karir itu mau milih yang mana gitu ya. Mau milih apa ya, cari ijazah gitu ya, degree atau sertifikat yang nanti mungkin terkait dengan beberapa yang kita dalami. Saya pikir ini menarik untuk kita diskusikan bersama. Oke, nanti akan kita mulai lagi, Pak. Apa kita mau menunggu partisipan dulu? Kita tunggu semuanya. Gimana, Mas Haris? Oke. Mungkin Mas Haris. Kita bisa mulai aja kan ya, Pak Arif? Atau kita tunggu dulu? Atau kita tunggu dulu bagaimana? Kita mulai jam 5:05. Okay, Mr. Fadil, I think we have to wait until 5:05 because we wait for other participants. Sure, let's give them another minute. Broken, Mbak, agak pecah-pecah gitu ya suaranya Mbak Liz. Agak pecah-pecah ya, Pak ya? Jelas. Oke. Lalu dekat ya? Iya, mungkin mic-nya sebentar saya benerin dulu. Oke. I can hear you well. Maybe we can have our learner Herlina introduce herself while we wait for everyone. Okay. So, good afternoon, everyone. Thank you for giving me this chance. So, here I'm gonna give you a brief introduction about myself. So, you can call me Lina, and I'm a business administration student at Nexford University, and I've been here for about a year, and is expected to graduate next year because I'm taking the acceleration program. I think that's my brief introduction as a BBA student here. Thank you. So you're going to finish your bachelor degree in just 2 years? Or 2.5 years? Yeah, right. Wow. Okay, I think it's already 5:05. I think we will start the webinar for this afternoon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore kepada rekan-rekan pengguna aktif Indosat Ooredoo dan juga sahabat Indosat Ooredoo yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih telah bergabung di virtual event room sore ini dalam acara Indosat Nextword Webinar. Selamat sore juga kepada yang telah hadir dan pembicara pada hari ini. Dan saya terus terang senang sekali, saya Lis Adianti, dapat bertatap wajah langsung dengan rekan-rekan di acara yang diselenggarakan oleh Indosat Ooredoo dan Nextword University dengan topik perjalanan karir tingkat lanjut, gelar atau sertifikat. Mana jalur yang terbaik untuk Anda. Dan acara akan kita mulai sesaat lagi, dan bagi rekan-rekan yang akan bertanya, silakan nanti langsung saja melayangkan pertanyaannya di Q&A pada virtual room kita hari ini. Jadi nanti akan ada Q&A box di virtual room ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bertanya untuk dapat melayangkannya. Oke, baik, kita akan langsung saja, dan sebelum memulai acara hari ini, perkenankan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Mustain, Director and Chief Strategy and Innovation Officer dari Indosat Ooredoo, Mr. Fadil Altarzi, Chief Executive Officer Nextword University, Ursula Glover, Product Manager in Technology and Winston Nextword Advisor Indonesia, dan Mbak Herlina Kartadinata, Learner and Bachelor Degree dari Nextword University. Hai Pak Arif, Pak Fadil, Halo. Ursula, dan juga Mbak Herlina. Halo. Hai. Good afternoon. Okay. I hope everyone in good and healthy condition. Because we know nowadays we have the pandemic, so the best way to know is we all in the good health condition. Oke, terima kasih sudah hadir di acara Indosat Nextword Webinar sore hari ini. Dan acara ini merupakan acara yang sangat menarik, karena di sore hari ini kita akan membahas kredensial apa saja sih yang dihargai oleh pemberi kerja seperti Indosat Ooredoo. Dan bagaimana Anda memutuskan apakah Anda membutuhkan gelar atau cukup dengan sertifikat saja. Dan kita juga akan membahas bagaimana seorang milenial dapat menonjol sebagai pemimpin digital di dunia teknologi yang saat ini sangat dinamis. Dan nanti kita juga akan saksikan bersama sharing pengalaman dari lulusan Nextword University dan juga demo pendek tentang pengenalan lingkungan dan bagaimana juga learning management system di Nextword University bersama Ursula Glover. Oke, so pastikan teman-teman semua untuk tetap bergabung hingga acara selesai, karena pastinya akan sangat menarik. Oke, rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini, untuk membuka acara hari ini langsung saja, saya persilahkan kepada Bapak Arif Mustain dan Mr. Fadil untuk menyapa rekan-rekan semua terlebih dahulu. So to open today's program, we are pleased to invite Mr. Arif Mustain, Director and Chief Strategy Innovation Officer Indosat Ooredoo, and Mr. Fadil Altarzi, Chief Executive Officer Nextword University, to greet all colleagues who have been present in this afternoon virtual room. Okay, hi Pak Arif. Halo. Hai Pak Fadil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. How are you Pak Arif? Pak Fadil? How are you? Good, thank you. Thank you, good.
Okay, I hope we all here in a great stamina, great spirit, and most important thing is healthy. Okay, nice to meet both of you in this virtual room webinar today. Pak Fadil, my apology because in this afternoon's program, I will speak more in bahasa than English, ya. Okay, is that okay? Okay. Sorry, go ahead. Oke, baiklah rekan-rekan semua, kita langsung saja dengarkan diskusi kita hari ini dengan Pak Arief dan juga Pak Fadil dalam topik perjalanan karir, tingkat lanjut, gelar atau sertifikat. Mana jalur yang terbaik untuk Anda? Oke, baik langsung aja nih Pak Arief. Mungkin kita diskusi lebih lanjut. Silakan Pak Arief. Iya, ya pertama-tama sore hari ini kita bisa ketemu untuk yang kedua kali dan teman-teman sekalian mudah-mudahan nanti diskusinya sangat menarik gitu ya. Iya, karena topiknya sangat bagus sekali. Nah, Indosat sebagai sebuah perusahaan digital telecommunication gitu ya, digital telco sudah barang tentu di dalam seluruh aktivitasnya itu memang sangat menekankan dan sangat memberikan perhatian kepada talent-talentnya gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena memang digital itu is not a matter of the technology itself, but it is about the mindset as well. Jadi di dalam digital itu mindset menjadi penting gitu ya, dan terutama juga bagaimana kita sendiri memiliki pandangan-pandangan yang tidak hanya doing business as usual, tapi kita juga selalu mencari hal-hal yang menantang ke depan. Nah, dalam kerangka itulah maka salah satu yang kita pikir menjadi sesuatu yang sangat baik adalah kita berkolaborasi dengan Nextworld University. Dan nanti apa? Karena sudah ada yang bertanya, ini apa sih yang dilakukan Indosat sama Nextworld gitu ya. Nah, itu nanti akan disampaikan secara diskusi kita nanti gitu ya. Tapi yang penting dalam konteks ini, Indosat selama ini selalu terus mencari talent-talent terbaik untuk join dengan Indosat gitu ya. Untuk join dan bergabung mengembangkan karir bersama-sama di Indosat. Nah, ini kan tentunya akan sangat tergantung dari bagaimana talent-talent yang selama ini Indosat rekrut gitu ya. Teman-teman kalau melihat di career indosat.uridu.com, di situ akan ada terlihat posisi job opportunity apa yang kemudian teman-teman bisa lihat di sana, dan kemudian teman-teman bisa melihat karena di situ ada job qualification gitu ya, terus kemudian ada spesifikasinya seperti apa, semuanya akan kelihatan. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa memberikan sebuah gambaran nanti dalam diskusi kita bagaimana sih sesungguhnya requirement gitu ya, requirement Indosat gitu ya, yang selalu mencari talent-talent terbaik dan mengajak teman-teman untuk bisa bergabung di Indosat. Seperti apa saja gitu ya, karena memang areanya itu kan luas ya, ada yang di area untuk di marketing, ada yang di teknologi gitu ya, ada yang di big data, ada yang di IT, ada yang di desain gitu ya, bahkan ada yang juga di sourcing management. Jadi memang cukup banyak yang kita bisa lihat nanti di sana. Saya pikir itu Mbak Liz sebagai pengantar dari saya untuk diskusi kita nanti ke depan. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Arief. Mungkin kita langsung aja nih ya, kita ke talking points-nya nih Pak. Sebetulnya seperti apa sih ya gambaran perjalanan karir bagi milenial, generasi milenial ini, dan bagaimana mereka dapat memperoleh ya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan juga bagaimana sih supaya mereka lebih suka belajar. Seperti itu, Pak. Iya, pada akhirnya gitu ya, kalau kita mau lihat
dalam perjalanan teman-teman kita yang sudah bergabung duluan di Yeah. Indosat atau di perusahaan Yeah, yang Pak. lain gitu ya. Okay. Mostly itu akan sangat ditentukan apa yang sebenarnya sudah teman-teman pupuk atau teman-teman bangun dalam konteks portfolio gitu ya. Nah, portfolionya apa? Sehingga kita biasanya saya kadang-kadang juga men-interview gitu ya. Portfoliomu apa? Apa yang kita sudah sempat kreasikan? Apa yang sebenarnya sempat kita develop gitu ya dalam konteks apapun kan gitu ya. Jadi portfolio itu penting buat teman-teman. Nah, biasanya dalam kita membangun portfolio itu kan biasanya juga sudah dibangun sejak di kampus ya, mulai tugas atau sekarang dengan Kampus Merdeka, teman-teman sudah ikut di internship. Itu kan semuanya juga membangun kita untuk mempunyai portfolio. Karena dengan portfolio teman-teman yang banyak, saya pikir ini juga akan menjadi nilai tambah di dalam perjalanan karir teman-teman. Nah, saya juga pernah menginterview para ekspat gitu ya, dari berbagai negara gitu ya. Yang terus terang yang sangat saya membuat impress itu adalah portfolio mereka gitu ya. Jadi mereka sangat mampu mengkoleksi portfolionya gitu. Dulu pernah melakukan ini, pernah ngerjakan ini, pernah ngerjakan ini. Jadi kalau kita, wah nanti kalau saya tugas ini kelihatannya dia bisa ngerjain kan gitu. Nah, kita kan juga suka ya kalau ada tim kita gitu ya yang ketika dikasih tugas bisa ngerjain, dikasih tantangan ini bisa tuntasin kan gitu ya. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena pasti dia sebelumnya pernah mengerjakan itu sehingga dia nggak canggung, nggak ragu, nggak nanya-nanya lagi gitu. Jadi menurut saya ini yang penting buat teman-teman milenial gitu ya ketika nanti ingin bergabung di sebuah korporasi apapun itu gitu ya. Saya pikir adalah tentang portfolio itu. Nah, portfolio itu biasanya memang tidak cukup hanya dihasilkan dari ijazah kita, dari gelar kita. Nah, makanya saya sih mendorong teman-teman untuk terus rajin gitu ya untuk mengembangkan gitu ya beberapa spesialisasi yang kita ingin kuasai gitu. Nah, itu kan butuh sertifikat. Ya, biasanya kadang-kadang kita ditanya juga, kamu punya nggak sertifikat ini kan gitu ya. Ya, biasanya ditanya. Itu pasti betul. Akan ini. Saya kemarin juga ini dari ekspat, kamu dulu menguasai apa? Punya nggak CPM gitu ya, Certificate Professional Management gitu ya. Karena saya pengen cari yang untuk sebagai PMO. Oh, dia udah punya, dilampirkan semuanya gitu ya. Sehingga kita yakin bahwasanya dia kalau saya kasih tugas yang sangat penting pun karena dia sertifikat gitu ya, dia pasti akan bisa punya ini gitu ya, punya kemampuan itu. Ya, itu Mbak Liz. Mudah-mudahan bisa. Thank you, Pak Arif. Maybe Pak Fadil, I want to give additional comment on this about what does the career journey look like for these millennials generation. How will they acquire the knowledge and skill needed, and how do they prefer to learn? Maybe Pak Fadil could add for this discussion. Please, Pak Fadil. Well, from my view is the way they prefer to learn, I guess, is very different from how they used to learn, 5 or 10 or 20 years ago. I think the main changes that we've seen, and I'm happy for our audience to also tell us whether they agree or not. The main changes we've seen is a much higher focus on flexibility. So, 10 years ago, flexibility wasn't a priority when someone was thinking about whether a job or university or learning path. Today millennials value flexibility a lot more. They want to be able to study at the time that's most convenient for them, and ideally at the place that's most convenient for them. And therefore, online is obviously gaining more and more popularity among millennials. We're also seeing a lot more people, want to gain work experience or even get involved with social causes. So they need to be able to balance their time and their schedules to allow them to get, whether it's an internship or a part-time job or even starting, a side business while learning at the same time. I would say that's probably the biggest shift that we've seen over the past years.
Oke, thank you Pak Fadil. Maybe now kita coba bertanya lagi kepada Pak Arif nih Pak. Ya, Oke. Gimana sih ya generasi ini mendefinisikan kesuksesan profesional? Ini karena kita ngomong berdasarkan company Indosat Ooredoo kan. Jadi kesuksesan profesional berdasarkan pandangan Indosat Ooredoo, dan faktor apa aja sih yang paling penting untuk mencapai kesuksesan? Ya, saya ingin merespon yang terakhir tadi karena menurut saya penting. Faktor apa gitu ya? Ya, betul. Gini, saya lihat juga di ini beberapa pertanyaan juga, mudah-mudahan langsung terjawab sekalian gitu ya. Satu kunci yang juga selalu selalu dibangun di Indosat itu adalah yang kita sebut dengan learning agility. I think Pak Fadil also mention about this one. Jadi masalahnya gini teman-teman ya, ini kan perubahan itu kan cepat sekali gitu ya, apalagi kita yang sekarang gini aja, sekarang nggak ada lagi yang kita nggak bisa lepas dari digital lah. Teman-teman yang masih kuliah atau adik kita yang juga sekolah, semuanya sekarang udah harus pakai digital ya karena pandemi ini gitu ya. Nah, artinya akan ada banyak perubahan yang pada ujungnya kita itu memang nggak mau harus terus belajar gitu ya. Nah, tadi Pak Fadil sudah sampaikan bagaimana kita bekerja, tapi sebenarnya di dalam bekerja itu kita juga selalu ada proses belajarnya. Nah, ini yang menurut saya salah satu key success factor yang di Indosat sendiri sangat ditekankan adalah dengan learning agility. Nah, memang kalau kita di Indosat itu sudah disediakan modul-modul pembelajarannya secara online gitu ya, di internal website-nya Indosat gitu ya, di intranetnya Indosat itu ada di My Learning, itu semua proses belajar kita bisa di situ. Kita bisa menyelesaikan satu modul pembelajaran. Tapi yang menurut saya yang juga sangat penting adalah justru kita belajar betul dari apa pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kenapa itu? Karena kita tidak hanya cukup melakukan tadi seperti yang biasa-biasanya. Kenapa mengajukan seperti ini? Kan biasanya begini Pak, kan gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bisa lagi karena ketika tantangannya berubah, maka kita harus juga meresponnya dengan cara yang berbeda. Nah, untuk bisa melakukan cara yang berbeda itu kita harus belajar kan gitu ya. Nah, makanya saya juga sering ke teman-teman, ini ada mulai dari ada seminar, ada webinar, ada zoominar gitu ya, atau ada kursus, ada ini, saya selalu share ke teman. Ayo dong ikut ini, ayo dong ikut ini. Kenapa sih? Karena ini yang akan kita kuasai sebentar lagi untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu. Nah, makanya dalam konteks bagaimana kita menyusun atau mendesain konsep kesuksesan kita adalah ketika kita mampu menuntaskan seluruh tantangan yang diberikan kepada kita, gitu ya. Artinya dari perusahaan ya Pak ya? Ya, jadi apapun tantangan yang diberikan kepada kita itu sebenarnya bentuk dari sebuah kepercayaan. Nah, jangan sia-siakan kepercayaan itu tanpa kemudian kita mempersiapkannya. Nah, cara menyiapkannya adalah dengan learning gitu ya. Saya kalau ada teman-teman yang kelihatannya kurang, dong ikutin ini modul ini gitu. Nanti dia akan kemudian dengan cepatnya menguasai itu dan dia akan mengerjakannya dengan lebih baik. Gitu. Nah, ini menurut saya model-model yang dulu mungkin pokoknya saya udah dapat ijazah ini, dapat gelar ini, udah cukup lah. Nah, itu sepertinya enggak. Jadi ketika kita merubah cara pandang kita, mengukur kesuksesan kita dengan cara kita akan bisa menuntaskan sebuah challenge, tantangan seberapa besar pun, toh itu nanti akan kembali menjadi portfolio kita kan kalau kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Itu Mbak Liz, mudah-mudahan bisa merespon. Oke, terima kasih Pak Arif. Ini sebetulnya udah banyak question and answer yang dilontarkan oleh teman-teman, tapi kita ada sesi sendiri nih untuk Q&A. Jadi mungkin kita lebih fokus dulu ke topik pembahasan kita sore hari ini kali ya Pak ya. Oke, maybe next discussion I will give it to Pak Fadil. Pak Fadil, do they think it is necessary to have their knowledge or skills validated in some way? By whom?
and through what means? Okay, please, Pak Fadil. Sorry, Liz, can you just repeat the question? Okay. Do they think it is necessary to have their knowledge or skill validated in some way? By whom and through what means? Validated in some way, you said. Yes, okay. Yeah. So I think the question was, is it necessary to have your skills and knowledge validated in some way, and if so, by whom? So it's an excellent question, because there's hundreds of websites today, whether it's Coursera or edX or all these MOOCs where people can access thousands of courses, and I think that's really the difference between a university degree and I would say an informal credential in many ways. So personally, my view is everyone should have a formal education as a baseline. So that formal education would be, say, in the form of a bachelor degree, or even in a master's, depends on the career you're in, and then should supplement that with less formal credentials, such as certificates or badges, or any of the creative options that are out there today. And therefore, from an employer perspective, you show that you have that validation, because universally a degree has the same meaning, more or less, right? So if you go to Brazil or Indonesia or South Africa and you say bachelor degree, people understand what that means, or master's degree. It has a universally accepted meaning and a universally accepted value. In contrast with the alternative credentials that you can get from these different websites, they don't yet have a universal meaning, because the value differs and varies very significantly. Some of them are actually of high value, others are much lower value, but there isn't yet a universal system that's there to create this benchmark against which we can evaluate what is the value of each of these credentials. And because there are thousands of credentials people can get today, I think it's unlikely that we will be able to standardize what each of these courses actually means from a value perspective. But just to conclude, I think when people look at a bachelor degree and think about a bachelor degree as a foundational degree, I would say the most important skill you're looking to gain is, I would say the most important two skills rather are critical thinking and learning how to learn. I think these are the two, critical skills that you will get from a high quality bachelor degree that you will not get from a short, 30-day or 60-day course. If you think about it, there's, the level of knowledge you can develop, and the depth of that knowledge is very shallow. Like over a 30-day basis, take a 30-day course. I see so many people, typing, sending us emails, or asking us questions, especially about things like digital marketing, for example. I want to become a digital marketing expert. Should I take this course or that course? You're not going to become a digital marketing expert by taking one course. It's just not going to happen. So you need to know it's sort of a much longer term process, and you need to continuously learn as you apply. Okay. So what type of credential features are most attractive to them? So people, today I say millennials are attracted to speed. So, they want the credential that they can complete as fast as possible. But in many ways, it's not proportionate. So often, the credential that you can complete as fast as possible isn't the credential that's going to give you that depth of skills. And because the rate of change in skills today is so fast, it's unrealistic to expect that, a course that you'll take, especially a 30-day course, is going to give you a skill that you can use for 3 years. It's just highly unlikely. So compared to a bachelor degree, for instance, that's going to be typically a lot more challenging and is going to require a lot more time, it's going to give you such a strong foundation
And then based on that foundation, you'll need to continue learning throughout the rest of your life, and get different certificates and different courses depending on the career you chose. And maybe we can let Herlina jump in here. I mean, she chose to take a bachelor degree. There's a reason she made that choice. So maybe she can give us her viewpoint. Yes. Oke, Mbak Herlina mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut lagi nih dari penjelasan yang sudah disampaikan Mr. Fadil. Okay, so it is more comfortable to use English or Indonesia? Both. Indonesia juga boleh, nanti di mix aja. Oke. Karena mungkin partisipan ada yang Indonesia dan juga dari luar. Oke. Yeah, right. So maybe, okay, thank you. So maybe I'll start to explaining like why I choose to get a degree here at Nexford University. So I choose to get a degree not only because the title itself, but because of what I can learn, what I can get and gain from taking a degree. In my opinion itself, taking a certificate is like taking a lesson of a specific subject from a specific field. But taking a degree means that we will learn a specific field as a whole. When we're on our way to get a degree, we're gonna learn a lot about one field. Like for example, when I learned this business administration to get the bachelor's degree, I learned a lot. Like so here at Nexford University, they taught me how to find my purpose personally and professionally. And I think that are very important for my career journey for the future. So it might seem like a simple thing, but that one simple thing that gave me a solid foundation for my studies and my career. So like when I'm starting my career as an entrepreneur, I didn't know where I should start or what businesses should I do or how can I start a business. Like there are only questions, but no answer. But learning at this university like gives me a lot of new knowledge regarding businesses, like personal and professional skills that I can improve. And because the way that we learn is based on case studies, it makes us, like improve our technical skills faster because we know how to use it in real life, how to use it in our career journey. I think that's all I can give for this topic. Oke, thank you Mbak Herlina. Nanti kita akan ada sesi lagi nih sama Mbak Herlina khusus untuk sharing ya. Nanti juga kita bisa dalam bahasa ya, in bahasa untuk rekan-rekan sahabat Indo Satu Ridu dan juga pengguna Indo Satu Ridu ya. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke topik yang lainnya dengan Pak Arif ya. Pak Arif, ini ada diskusi lagi nih yang sedikit yang sebetulnya orang tuh bertanya ingin apa sih sebetulnya gelar itu apa sih sebetulnya, terus milih jalur yang benar tuh apa, gelar atau sertifikat. Jadi gelar versus sertifikat itu seperti apa. Nah sebetulnya ada pertanyaan yang maksudnya ada pertanyaan untuk ditanyakan ke diri sendiri ya. Berapa banyak sih ya waktu yang saya miliki dan bersedia untuk saya dedikasikan? Bisa nggak sih saya membelinya gitu kan? Terus atau mana sih yang lebih relevan untuk perjalanan karir saya? Jadi kebetulan ini kan juga kita kerjasama sama Nexford University. Jadi mana nih yang jalur yang benar nih yang untuk rekan-rekan semua yang mungkin juga curious ya, pengen tahu gitu Pak. Iya, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Dan menurut saya ini bukan persoalan untuk menjawab salah dan benar, tapi sebenarnya sangat ditentukan bagaimana kita sendiri mendesain dan menyusun langkah kita ke depan gitu ya. Betul. Saya ingin melihat seperti ini ya. Ini kan kalau kita ikutin gitu ya, seperti di Google, Facebook, mereka udah nggak lihat ijazah, mau ijazahnya jurusan sastra atau nggak punya ijazah, udah nggak dilihat gitu. Nah masalahnya kan
kita di Indonesia itu kan juga masih punya kultur, punya budaya gitu ya, yang kalau namanya nggak ada gelar itu kurang, quote unquote, kurang dihormati gitu ya. Sementara sebenarnya kita juga nggak tahu sebenarnya setelah gelar itu terus untuk apa juga gitu. Jadi ini ada sebuah apa ya, sebuah perubahan yang sedang berjalan gitu ya. Perubahan jalan. Tapi apa ya, secara esensinya pada ujungnya adalah mau gelar atau enggak kan kembali kepada kita. Sejauh mana sih kemudian kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang menjadi tanggung jawab kita atau persoalan sendiri kita. Gitu. Contoh gitu ya, kalau tadi pertanyaan Mbak Liz, kenapa sih kita harus S1, bahkan ada S2 gitu ya. Karena sebenarnya menurut saya ya terlepas dari kemudian orang masih ngejar gelar dan sebagainya, tapi sebenarnya itu kan tadi yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi kan sebenarnya bagaimana membuat cara berpikir kita yang semakin komprehensif atau critical thinking kan gitu ya. Nah itu sebenarnya diasah gitu ya. Nah saya sebenarnya juga dari sisi jurusan itu juga tidak terlalu berhubungan dengan apa yang saya saya jalankan saat ini gitu ya. Nah ini kan juga jadi terus ngapain dulu kuliah ya kan gitu kan. Kalau kemudian jurusan saya nggak dipakai gitu. Karena sebenarnya jurusan itu kan bukan hanya kemudian kita menguasai itu, kecuali kalau memang ada yang mau mendisiplinkan diri untuk berkarir dengan sesuai dengan itu. Tapi yang lebih mahal dari seluruh apa yang karir, kemudian tadi ya gelar dan sebagainya itu kan, apakah ada perubahan cara berpikir kita, mindset kita gitu ya. Sehingga kita bisa sangat kritis untuk menyelesaikan dengan persoalan-persoalan ketika selalu cara berpikir kita yang selalu diasah. Ketika kita menapaki menapaki sebuah jenjang pendidikan kan gitu ya. Nah itu yang menurut saya akan sangat berpengaruh sebenarnya buat kita. Jadi kembali lagi saya ingin mengatakan sebentar lagi pasti akan banyak perubahan ya. Banyak perubahan yang kemudian orang akan dilihat tidak kemudian hanya sekedar dia pegang ijazah apa, gelar apa gitu ya. Tapi sebenarnya dia akan bisa mengeksekusi sebuah problem apa yang kemudian dia bisa memberikan solusinya. Oke. Terima kasih Pak Arief. Nah, ada lanjutannya nih Pak. Nih, lanjutannya adalah sebetulnya apa sih yang dicari perusahaan seperti Indosat Ooredoo ya? Keterampilan teknis apa sih yang dibutuhkan? Apakah mereka memiliki contoh anggota staf yang sedang menyelesaikan atau telah menyelesaikan gelar sertifikat saat kerja atau bagaimana? Keterampilan teknisnya nih Pak, sebetulnya yang dicari oleh perusahaan seperti Indosat Ooredoo. Jadi ini menarik. Gini, saya ingin menjawabnya dari dua perspektif. Pertanyaannya keterampilan teknis apa? Ya itu satu sisi. Tapi nanti ketika kita bekerja, ternyata kita tidak hanya butuh keterampilan teknis yang disebut dengan hard skill, tapi juga soft skill. Nah, makanya saya juga selalu mendorong teman-teman untuk menguasai yang sifatnya soft skill. Soft skill yang paling penting dan sangat mendasar adalah communication skill. Banyak orang-orang yang jago teknis, tapi susah ngomong, susah untuk berkomunikasi. Kenapa saya mau sampaikan? Karena tidak ada pekerjaan, katakanlah di Indosat, yang bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri. Kita masih akan terus berkomunikasi, terus berdiskusi dengan teman-teman tim yang lain, bukan hanya tim di kita. Umumnya lah kita masuk di tim teknis, di orang teknologi. Kan nanti kita ketemu dengan orang keuangan, kan gitu ya. Bahkan teman-teman dengan komersial, harus ngobrol lagi, kan gitu ya. Nah, Indosat sebagai digital telco pasti butuh banyak dong orang-orang teknis, ya. Dan itu kan pasti mulai bicara tentang big data, tentang IT. Kalau kemudian lebih spesifik karena kita di telekomunikasi industri, berarti kita harus ada yang menguasai di sisi radio access teknologi, menguasai di backbone dan sebagainya gitu ya, bahkan di core network.
Itu yang teknis gitu ya. Ya. Tapi nanti sejalan dengan perkembangan karir teman-teman, pasti nanti teman-teman akan dibutuhkan juga sifatnya skill yang bukan hard skill atau technical skill, tapi juga yang soft skill. Jadi kuasailah dua itu yang nanti akan membantu karir teman-teman akan menjadi lebih baik ke depan. Artinya ini lebih ke balance ya Pak ya, antara soft Ya, skill betul. dan hard skill-nya. Jadi artinya ujung-ujungnya sebetulnya jadi kita harus punya multiple skill ya Pak. Ya dong, ya kan? Ya, ya. Oke, mungkin rekan-rekan semua, sore hari ini kita masih banyak acaranya nih ya. Setelah kita diskusi ini, kita ada juga sharing dari Mbak Herlina dan nanti question and answer dengan Pak Arief juga, juga dengan Pak Fadil, dan nanti juga ada demo dari Ursula Grover. Oke. Sementara untuk diskusi dengan topik yang tadi kita sampaikan, kita sudah cukupi. Terima kasih Pak Arief dan Pak Fadil untuk diskusinya. Ini sangat menarik sekali ya untuk dipahami karena pasti akan semua milenial dan juga mungkin yang kita juga, yang seumuran kita juga ini juga akan berpikir apa sih yang untuk kita siapkan nanti ke depannya gitu kan, terutama untuk perjalanan karir ya dan untuk memilih jalur yang terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke sharing session dan kita tadi sudah kedatangan Mbak Herlina. Tadi Mbak Herlina sudah di-welcome oleh Pak Fadil ya. Mbak Herlina tadi ini adalah lulusan Nextford University. Tadi dia sudah menjelaskan sedikit ya. Mungkin saya juga akan mengingatkan kembali ke rekan-rekan semua yang hadir. Yang akan mengajukan pertanyaan bisa disampaikan di question and answer box yang ada di virtual room ini. Oke, silakan Mbak Herlina, boleh juga dalam bahasa Indonesia supaya rekan-rekan juga ada yang paham, silakan. Jadi saya sedikit sharing kali ya untuk silakan. pengalaman saya kuliah di sini. Ya. Jadi sebenarnya untuk kuliah di Nextford ini sedikit beda ya daripada ya di kuliah tradisional gitu yang biasanya. Karena kan memang sistemnya itu online, fleksibel banget gitu waktunya. Jadi tapi menurut saya pribadi untuk punya waktu kuliah yang fleksibel itu penting banget gitu. Karena kan untuk perkembangan pribadi maupun itu secara personal maupun profesional kan nggak bisa cuma dalam aktivitas sekolah doang gitu. Betul. Kalau misalkan kita punya kegiatan di luar sekolah, kalau kita punya waktu untuk itu, misalkan gini, mengembangkan hobi, baik itu namanya cari mau lessons yang lain, misalkan ambil sertifikat dalam pelajaran apa, misalkan dalam digital marketing, atau enggak buka bisnis, atau enggak misalkan arts, music, dan yang lain-lain itu sebenarnya kan meningkatkan diri kita juga gitu, untuk nantinya juga. Terus sebenarnya bagi mahasiswa gitu ya, mungkin bagi karyawan juga, bagi yang udah kerja gitu, refreshing tuh penting banget ya, penting banget. Kalau enggak stres banget. Jadi dengan waktu kuliah yang fleksibel, bener-bener kita bisa bagi gitu, bisa bagi jadwal kita sendiri. Ya udah kalau gitu kerjain tugasnya di hari mana. Yang penting time management kali ya. Time management-nya harus bagus. Soalnya kan memang dalam mata kuliah apapun pasti ada deadline-nya gitu, ada deadline tugas walaupun waktu masuk kuliahnya fleksibel gitu. Terus untuk di Nextford ini sebenarnya ngedukung banget bagi mahasiswanya buat gimana bilangnya, ningkatin technical skill-nya karena bener-bener diajarin gimana caranya problem solving gitu. Karena kan untuk nanti di dunia kerja, baik itu nanti yang punya bisnis, karena kan saya punya bisnis, jadi sebenarnya untuk problem solving itu penting banget. Jadi mulai dari critical thinking sampai kita ke problem solving. Soalnya kalau misalkan nggak bisa untuk problem solving, ujung-ujungnya nge-stuck gitu. Cuma di situ doang gitu. Jadi untuk di Nextford ini kita cara belajarnya itu studi kasus gitu. Jadi dalam segala mata kuliahnya kita belajar secara kasus. Jadi misalkan salah satu kelas yang saya udah lewatin itu kan ini yang sedikit mengesankan kali ya kalau bisa dibilang. Kelas hukum bisnis internasional.
Jadi untuk dalam kelas itu kita belajar tentang aturan-aturannya juga, belajar tentang undang-undangnya juga. Tapi untuk tugasnya bukannya cuma misalkan kayak gini, biasanya kan kalau masih sekolah atau SMA misalkan, kan kita belajarnya menghafal ya, ngulang gitu. Ya, betul, betul. Ini apa gitu, pasal Iya, ini apa iya, gitu. Tapi untuk di Nextport ini kita dikasih iya. kasus gitu. Jadi misalkan, ada suatu kasus yang memang mungkin bisa dibilang sedikit sulit untuk dipecahkan kali ya. Tapi Iya, memang kita diajarin, kita dituntun untuk namanya, bisa menyelesaikan hal itu gitu. Dengan namanya oke. modul-modul yang udah dikasih. Dan itu menurut saya ngebantu banget untuk namanya, real life ya, real career-nya kita Iya, gitu. betul. Iya, real life. Karena di dunia kerja itu Mhm, akan sangat dibutuhkan seperti itu, problem solving dan mhm, critical thinking betul juga pastinya. Iya. betul betul. Terus mungkin, sedikit tambahan, kalau di Nextwork ini sebenarnya bukannya cuma studi kasus aja, tapi kita juga ada diskusi gitu. Jadi, dalam satu kelas itu kan, suka beda-beda ya mahasiswanya gitu. Maksudnya siapa aja bisa pilih kelas itu dan kita namanya bisa ganti-ganti juga temennya dalam satu kelas gitu. Itu sebenarnya, ngeluasin sosialisasi kita juga. Karena kan namanya, Nextwork ini online school. Jadi, Yes, sosialisasinya mungkin nggak seperti kuliah, biasa gitu ya, yang namanya kita bisa iya. ketemu, bisa ngobrol, terus bisa Oke. kerja kelompok dan lain-lain. Tapi, di Nextwork ini tetap disediain yang namanya, forum diskusi gitu. Jadi, ada juga grup chat juga sama temen-temen. Jadi Oke. bener-bener sama banget rasanya kayak, kuliah biasa gitu sebenarnya, nggak ada beda gitu. Cuma Iya. mungkin karena, title-nya aja kali ya, online school gitu. Tapi kan sekarang karena keadaannya, lagi Covid juga kan, kuliah yang tadinya masuk juga lagi online gitu. Saya Iya. juga sering tanya-tanya sama temen saya yang masih kuliah gitu ya, "Gimana kuliah online?" gitu, dan ternyata pengalaman mereka sama pengalaman saya sama, bahkan saya rasa di network ini lebih siap gitu. Lebih siap untuk, menghadapi situasi seperti ini gitu. Karena memang udah dirancang untuk online gitu, untuk online school-nya. Jadi dari modul-modulnya udah rapi, dari, Iya. pertemuan, Mhm. tiap profesornya juga rapi gitu, ada kita bisa meeting one on one sama profesornya juga gitu. Minta lebih dijelasin misalkan, modul ini sebenarnya belajarnya kayak gimana, kurangnya di mana. Baik-baik juga sih semua, jadi kan kita tenang juga, nyaman Iya, juga gitu betul. kalau misalkan enggak kan takut juga gitu, takut salah gitu. Iya, Jadi, seru dan menarik ya. iya iya betul. Jadi untuk di Nextwork ini sebenarnya, gimana ya, kalau misalkan dibilang, dilihat dari, Mhm. harganya, dilihat dari Mhm. namanya, cara belajarnya sebenarnya high quality banget gitu, maksudnya Mhm. worth it banget. Karena kan sebelum saya kuliah di sini, saya kuliah di, kampus tradisional di Indonesia, salah Oke. satunya iya, yang ada di Tangerang. Jadi kan Oke. berasa gitu, tahu bedanya gimana gitu. Bisa Dan ngebedain ya, bener-bener compare ya. betul, iya betul Mhm. betul. Terus jadi untuk profesornya juga open minded banget gitu. Jadi Yes. bener-bener berasa kayak, ih serasa memang kuliah di Amerika gitu kayaknya, dari cara berpikirnya gitu ya, namanya Nice ya. cara kita iya betul, namanya beda banget sih, maksudnya, Oke. bener-bener namanya banyak masukan juga dari profesor juga, gitu. Iya. Thank you Mbak Herlina. Ini menarik banget ya karena kita juga yang di dunia kerja juga butuh ingin kuliah lagi gitu kan. Selain kita yang memang sudah kuliah sebelumnya entah itu S1, S2 seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Mbak Herlina semoga bisa bisa membuat daya tarik juga rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Karena memang tadi seperti disampaikan karena fleksibelnya dari Nextworld University ini membuat menjadi lebih mudah memanage waktunya ya Mbak Herlina ya. Iya, betul betul. Oke, thank you banget sharingnya pada sore hari ini. Ini akan sangat penting buat kedepannya dari teman-teman yang hadir pada hari ini. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya, question and answer.
Dan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah melayangkan pertanyaannya. Mungkin I will ask to Mr. Fadil. This question come from Muhammad Nur Yusri. Yeah. The question is, does the experience of participating in competitions greatly affect our portfolio and CV when applying for jobs at large companies later? Please, Pak Fadil. Thank you. From my perspective, really, it depends on the competition, right? If it's a global, like a professional sports competition, for example, if you're a professional athlete and you've been participating in these sorts of competitions, definitely that's going to matter to employers. But I think the wider question for you to think about is, should it matter? In the sense that, you need to evaluate what it is that you learned out of that experience, and it becomes your job to demonstrate what those learnings were to employers, and therefore they should care about it. So, there's this trend that's existed, for decades now, even for centuries, of caring about credentials more than learnings, or output more than outcome. These are two different concepts. Like, if you want to list participation in, events or certificates or, badges on your CV, just so that your CV has many different stamps on it or many different logos, it's just going to be that. It's going to be many different logos. In today's world, you can take $500 and get, I'd say 50 different credentials. You could buy a bunch of different $10 courses online and show on your CV that you have 50 different certificates. So employers have caught on to that, and they understand that ultimately it doesn't mean anything. Many times I'll look on LinkedIn, or people will message me on LinkedIn, and their profiles will be like, I don't know, artificial intelligence expert, changing the world of AI. And then you look at their profile, and you see they're not changing the world of AI. They just have 20, 30 different certificates they got from a bunch of MOOCs. Some of them are for free, some of them not. And so the profile looks like it's full of stuff, but that stuff doesn't have a lot of value to it. So again, if your competition you feel has given you a specific experience or skill set that should be valued by employers, then definitely put it on your CV, but put it more in the form of, I participated in the following, and this is what I learned, and this is now why it's relevant to you as an employer. Because remember, employers care about what's relevant to them. Like whatever you've learned, how is that going to help me as an employer? So whether you're putting an event or a certificate or anything else that you've gained, you need to make it relevant to the employer. You have to think of it, really from a value perspective. I like to use this simple example. If you're going to buy a car today, so you're going to buy a car, and let's say you live in a very cold country, and the salesperson is keeps on telling you how the AC is amazing, and it really cools the car, and you can make the car really, really cold very fast. It doesn't matter, because you're never going to use it. So the point is, make sure that the CV or the scale or whatever you're promoting is relevant to that employer. And there usually also isn't a universal CV that works for all employers. Each job that you're going to apply for, you're going to need to customize a little bit your CV to make it more relevant to what that employer is looking for. Okay. Thank you, Pak Fadil. There's a quite interesting question from someone. He said that I'm a 19 years old software engineer. I got my qualification by graduating from a boot camp. So should I continue getting a degree from university? And one more question. I have taken part in an international internship and been placed in 3 companies
abroad, but I often get rejected at the administrative part. So how important is in internship in a jobs application? This is from Yasid Yeah. Alrido. Okay, Yeah. please, Pak Fadil. So on the first question, boot camps Yes, are becoming quite popular across the world, in Mhm. Asia and America and even Africa. There are many, many boot camps now, focusing obviously on software and coding skills. And while I have nothing against boot camps, I think there's a place for them in the market. I don't think it's you can consider a boot camp a replacement or an alternative for a high quality university degree. You're comparing two things that are not comparable to each other. They provide two different purposes and they fulfill two different objectives. A boot camp is likely to give you coding skills focused on one or two or three, particular, say, coding languages that you may gain significant experience with, and therefore you can then be able to write code right away upon graduating from that boot camp. However, there's a few challenges with that. The first being that the rate of change today in technology is fast and is accelerating. So the software coding skills that you have learned in that boot camp are unlikely to be so valuable, a year or 2 or 3 years down the line. So the expiry date on what you learn at a boot camp is, quite short. So what happens afterwards? What happens afterwards is you don't necessarily have to restart from scratch, but say out of every 10 things you learned at a boot camp, 4 will remain of value and the others won't remain so valuable. So you will need to continue learning. So at that point, you have to take a decision. How are you going to learn? You're going to go back to a boot camp again, or are you going to start taking different courses or certificates? But regardless, you're going to have to continue learning. So in conclusion, my advice would be do not regard a boot camp as a replacement for a college degree. A college degree gives you, foundational skills, like I talked about earlier, such as, critical thinking or creative thinking or communications or problem solving, which are by far the skills in highest demand by employers worldwide. And, Parf can speak about this maybe from Indosat's perspective, but, if you look at any of the research published over the past few years, you'll see that the top skills in highest demand are things like critical thinking and communication skills and problem solving. They're not coding. People think that it's coding. It's not. Yes, of course, there's high demand for software, and that's going to continue. But in reality, software is actually like coding in itself will become automated over the coming years. So people will not write code from scratch the way they used to in the past. So, I think it's a high risk to skip that foundation and jump directly to coding. You need to give yourself a foundation before you move into coding. But choose a degree and choose a university that's focused on skills and that's affordable. It's not worth some of the prices, like in the average American university today, it would cost someone, $120,000 to get a bachelor degree. That's not worth it. There's no return on that investment, even if you can afford it. So choose something that's more affordable and more practical. Okay, thank you, Pak Fadil, for the answer. So we have another question to Pak Arif. Ya, Pak Arif. Ini ada pertanyaan tapi dari seseorang yang nggak mau disebutin namanya. Oke. Di era digital saat ini membawa dampak yang besar, terutama di masa pandemik seperti sekarang ini. Apa sih yang bisa dilakukan milenial dengan mengaplikasikan teknologi yang ingin memulai bisnis? Maksudnya dia mau mulai bisnis? Iya, betul. Kayaknya sih seperti itu. Jadi sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan milenial nih ya dengan mengaplikasikan teknologi yang ada untuk starting the business? Gitu, ya. Sebenarnya sih banyak ya hal-hal yang kita bisa lakukan. Jadi memang sekarang kan kalau teman-teman milenial kan kalau yang ingin memulai bisa membuat startup kan gitu ya.
nanti dia akan bisa banyak memulai hal-hal yang baru yang belum ada solusinya gitu ya. Jadi selalu ada masalah yang pengen disolusikan. Jadi selalulah mulai dari masalah. Karena kan kadang-kadang kita itu terlalu tergoda dengan ide-ide tapi lupa ini sebenarnya masalahnya siapa gitu. Nah, maksud saya adalah praktekkan apa yang kita sudah kuasai tadi ya, mulai yang soft skill atau hard skill kan gitu ya, untuk memulai dari itu. Nah, yang kedua yang menurut saya sangat penting daripada itu adalah ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, bisnis yang baru itu, selalulah mulai dengan tim. Ya. Sehingga nanti apa gunanya? Dengan tim itu kita bisa saling menguatkan, saling bisa berdiskusi gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan mungkin kita tidak bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Jadi jangan pernah memulai dengan sendiri gitu ya, karena itu akan sangat berat. Carilah tim yang satu pemikiran, satu visi gitu ya, sehingga mereka juga mau bersama-sama dengan kita melalui perjalanan-perjalanan yang berat ke depan gitu ya. Saya kebetulan juga sering mengcoach beberapa teman-teman milenial yang sedang lagi sangat bersemangat, passionate untuk memulai sebuah inisiatif baru. Saya selalu mengingatkan sesungguhnya tim ini yang akan menentukan segalanya gitu ya. Sehebat apapun kita, kalau sendirian memang masih banyak tantangan yang nanti nggak bisa diselesaikan. Nah, tim yang bagus itu justru bukan tim yang berasal dari latar belakang yang sama gitu ya. Kalau bisa tim yang berbeda. Nah, biasanya kan kita seneng kalau ketemu dengan satu jurusan kan gitu ya. Biasanya begitu. Karena sudah sangat akrab. Nah, itu sebenarnya kurang bagus gitu ya. Kalau bisa, contoh kalau kita orang teknik gitu ya, cari orang yang justru bukan orang teknik, mungkin dulu teman SMA atau teman juga di kampus yang sama tapi beda fakultas, itu penting gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di dalam startup kan disebut dengan hipster, hacker, sama hustler. Jadi ada yang hipsternya gitu ya, terus ada yang hipsternya gitu ya, ada hustlernya. Jadi ini timnya akan sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa saling mengisi. Kalau kita orang teknik saja gitu ya, nanti yang nggak ada di kepala kita ya hanya menyelesaikan masalah-masalah teknis. Tapi yang non teknis, bicara tentang nanti gimana ini produk ini marketingnya gimana, nggak ada yang tahu kan. Nah, itu menurut saya akan sangat bagus. Buatlah tim di awal gitu ya, buatlah tim di awal yang nanti akan sangat membantu kita membersamai kita untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Gitu. Itu Mbak yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief. Ini menjelaskan semuanya dan sangat jelas disampaikan oleh Pak Arief untuk para milenial ya. Dan karena kita keterbatasan waktu, sebetulnya pertanyaan ini cukup banyak ya. We have many questions for today webinar, but we have limited time. So sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya informasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang hadir akan mendapatkan sertifikat kehadiran atau certificate of attendance yang dapat nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian share di LinkedIn teman-teman semua. Dan masih ada hal-hal yang menarik lainnya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di virtual room kita pada hari ini. Oke, kita langsung saja kita saksikan bersama demo pendek ya, tentang pengenalan lingkungan dan bagaimana learning management system di Nextford University bersama Ursula Grover. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui mengenai program-program Nextford University dan bagaimana sih proses penerimaan mahasiswa ataupun pengalaman belajarnya, nanti silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Ursula untuk dijawab. Oke, to Ursula, we invite you to deliver the post-webinar short course demo. Please, Ursula. Perfect. Hi, everyone. Thank you for the introduction, Liz.
Yes. So I hope not to take too much of your time, but just at the end of that webinar, I just wanted to join. I'm one of the product managers here at Nextford, just to answer any questions you have about the learning experience and what learning looks like here at Nextford. So I'll share my screen. I'll give you a view about our Nextford platform, give you a kind of an idea of what you would see on your first day at Nextford University. And then I'll open up to any questions you have. I think Winston's going to keep his eye on the Q&A and hopefully can translate, because I might struggle with the language. But yeah, let me share my screen for you here. And just to give you a brief introduction before we hand over to questions, this is the Nextford platform, and what you're seeing here are all the different courses you'd be enrolled in as part of our Artificial Intelligence and Robotics certificate. So as I'm sure everyone made clear, you could take a course at a time, a certificate, or a program. And these courses here just represent what you would take as part of that certificate. You wouldn't necessarily be enrolled on all of them at the same time. Typically, you'd start off with one, maybe you'd go up to two, or you can take more if you want to. And that flexible learning is really a central part of learning at Nextford. But you would definitely be enrolled in this NXU orientation course. Takes you a couple of hours, just gives you a good grounding about the learning experience, the different resources that are available to you, different people that you can reach out to, your success advisor, professors, how to contact those people and who to support you, as well as reaching out to other learners and becoming part of that community. And then you'll also be enrolled in the Writing Lab, which it's a course you can take part in throughout your time at Nextford, and you can dip into it whenever you want to improve your academic writing, your English skills, and you can arrange a one-on-one meeting with our writing coach whenever you need it. And then these courses here are obviously the course content. You can go through them in any order that you choose. So that's a bit of an introduction about what you're looking at here. I'm happy to dive into certain aspects if you're interested in them. Just put any questions in the Q&A and we can go into anything further. Yes. Hello, Ursula. Hello. Hey, I'm just putting up the Q&As. Oh, sorry. Okay. No, you're fine. Yeah, so there are lots of questions that you can help to answer. So this one is, there are some questions directly to my private message. They are asking about the library resources. So could you explain it to us how to access the library? Of course. So there's various different resources. It's not just the library. If you need extra reading or extra support, in every course that you do, there'll always be more resources linked at the end. I can show you an example, actually. Winston, is this showing module 1? I'm not sure if I shared my screen correctly. Or has nothing changed? Nothing changes. Okay. Very helpful. Give me one moment. Here you go. Hopefully you can see module 1 now. Yes, I can see it now. So this just gives you an introduction to what the course looks like. And I just wanted to show you how at the end of your modules, you usually have an extra resource linked to. So, if you get to the end and you want to dive into it further, like you would go to the library for extra reading, you can typically find that at the end of your module. And here's an example. So there's some resources listed below, and that ranges between white papers, articles. Typically, we like to send you out to look at real life websites, look at a report from a real company. Lots of academic content can age quickly and no longer be relevant. For example, coronavirus, I'm sure a lot of the books in a typical library won't have covered this topic yet, but on websites and articles out there, they will have been published. So we'll link you out to things like that. LinkedIn Learning, every Nextford learner has all of the videos on LinkedIn Learning, not just about your course or certificate, but about anything you could do. Sometimes I go on LinkedIn Learning and look up something like photography skills because you have all those resources at your fingertips. But we also do have a library, and I can show it to you. Oh, my screen stopped. Here we go. You'll find it on the left-hand side here. So as I said, LinkedIn Learning, that will open that up for you. I'll give you a quick show. As I said, you can just search it for anything that you want in here, and you will be directed by your professors to particular courses that will build on your knowledge. And then we also have our Learn library. Sorry, I've just got this bar at the top I can't see past. It's helpful. Here we go.
So then you can jump to a specific area, a topic of interest, and you can also speak with your professors if you want them to direct you to a particular resource, and that's this library, rather than finding it for yourself. So I hope that answered the question. And it's not just about the library, it's about everything else as well. Yes, sure. It does answer the questions. Yeah, there is another question in Bahasa, so I think that I will reply in Bahasa. Okay. So this one is, nah buat teman-teman di sini yang menanyakannya tentang link absen untuk mendapatkan e-certificate, nah jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir, semua data teman-teman ini udah automatically ada di sistemnya kita, jadi kita akan distribute after the seminar ends gitu ya, langsung dikirimkan ke email teman-teman sekalian gitu. Nah, there is another questions, Ursula. So this one, okay, let me translate in English. Okay. Okay, so this one is, how does NXU ensure that the offering curriculum is skill-based and aligned with industry standards to foster career readiness? Sure, okay. So when we build all of our courses, at the time we build them, those courses are all mapped to skills, and there was a large workplace alignment process that harvested data from lots of different companies, looked at the skills that they're hiring for today, right now, and then mapped these courses that we built to those skills that we found. And obviously we are aware that the moment that we created those courses, they immediately, become outdated, because the day after things have changed, not that quickly, but it is something that we think about often. And what we found is universities tend to, and especially the university degree that I took, that was built at a time, and it was really hardly changed year after year after year. I met with people that graduated 5 years before me, and they did the exact same modules, the exact same content. So we really keep top of mind to refresh and review the courses that we have built and are going forward to build, making sure that those skills are constantly mapped, that we are constantly refreshing the data in them. And as I mentioned about the pandemic, some of those courses, as soon as this pandemic happened, we were like, right, we need to get that content in there, because that's really important now. And when people are hiring in the future, they might ask those questions in an interview. How would you think that a pandemic might affect our business, and how would we need to pivot as a business to respond to global pandemics? And so putting that into our course live, as it happens, is really important to us. Great. Yep. There is another question about scholarships. I think I will answer for this one. Sure. Nah, jadi buat teman-teman, untuk beasiswa dari Indosat ialah teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan 20% off tuition dan juga monthly data sebesar 20 GB. Nah, teman-teman nanti tinggal membeli kartu Ooredoo Indosat yang mana nanti diverifikasi di websitenya kita. Nanti teman-teman akan langsung mendapatkan paket tersebut. Nah, nanti tinggal dilihat dari starting date teman-teman, apakah di bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya. Hopefully answering your questions. Actually, I also see that there are a lot of questions to Indosat. Okay. Perhaps, Bu Liz, do you want to help for this one? A lot of questions for Indosat. Oke, Pak Winston. Apa nih pertanyaannya yang... Tunggu sebentar. Ada yang tanya tentang ini, Bu. Kebanyakan kalau saya lihat tanya tentang apakah setelah lulus dari Nextford bisa diterima kerja di... Oh iya, oke. Iya. Iya, itu ada pertanyaan lanjut lagi. Bertanya tentang gimana nih kalau sudah lulus dari Nextford University, ada ini nggak? Maksudnya bisa diterima di Indosat untuk bekerja di Indosat Ooredoo? Benar, betul, Bu. Mungkin bisa dibantu. Oke. Ya. Silakan Pak Arif. Ya, sebenarnya kita tidak tidak memilih-milih gitu ya. Jadi kita selalu open job opportunity itu di career.indosatooredoo.com. Nah, di situ memang kita juga selalu membuka. Jadi kita tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan gitu ya. Enggak. Jadi yang memiliki memiliki kemampuan yang sesuai dengan requirement pasti nanti akan kita interview kan, karena mungkin di satu job position itu yang lagi kita open itu sebenarnya kan yang juga akan apply kan juga banyak ya. Nah itu biasanya nanti akan ada proses seleksinya juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dari kampus mana, termasuk juga dari Nextford, itu kita welcome gitu ya untuk bergabung di Indosat. Nanti kapan aja bisa dilihat
Hari ini aja banyak juga yang teman-teman bisa lihat job opportunity apa aja. Silahkan bisa apply di website itu kan gitu ya. Itu yang saya bisa respon. Thank you Pak Mungkin Arif. ada satu lagi nih ya, kayaknya Mas Winston ini ada kriteria umum yang dicari oleh Indosat ya, terutama untuk fresh graduate itu ada nggak kriteria umum? Terus kemudian bagaimana pendapat Anda terkait IPK versus pengalaman organisasi? Ini dari Mbak Dita Krisnawati yang bertanya. Gimana Pak Arif? Jadi memang di beberapa waktu terakhir ini Indosat sedikit mengambil dari yang fresh graduate. Nah, cuman kemudian kemarin kita juga sudah melakukan review kembali gitu ya. Karena memang tantangan-tantangan ke depan itu kan tidak hanya yang sudah berpengalaman, tapi kita juga perlu ngedevelop sejak fresh graduate. Nah, makanya mulai November 2020 kemarin kita membuat namanya program Inspire. Inspire itu untuk proses merekrut dari fresh graduate. Ini sejalan juga sebenarnya dengan program Merdeka Belajar gitu ya. Jadi nanti dengan mengikuti program Inspire, nanti teman-teman akan mengikuti proses yang ada di tahapan-tahapannya. Nanti teman-teman bisa lihat di website bagaimana proses program itu. Gunanya adalah tadi Indosat lebih kalau yang untuk sifatnya fresh graduate kita lebih prefer untuk menjemput, artinya lebih bukan untuk menunggu gitu ya. Jadi makanya kita membuat program Inspire, nanti ikut dulu proses di kita. Nah, nanti setelah mungkin beradaptasi di kita, nanti akan bisa terlihat gitu ya, terlihat langsung. Nah, nanti kemudian yang akan lolos langsung menjadi karyawan, kalau enggak ya hanya selesai di program Inspire. Ini cara Indosat untuk lebih menyiapkan para fresh graduate ketika mau bergabung di Indosat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Oke, Mas Winston, mungkin kita sudah waktunya sudah terbatas. Kita juga sudah tadi mendapatkan demo dari Ursula. So, thank you Ursula for the post webinar short course demo and all the explanation about Next Forward programs. We very thank you. Oke. Rekan-rekan semuanya, kita telah saksikan bersama hari ini webinar yang sangat menarik ya dari kerjasama antara Indosat Ooredoo dengan Next Forward University. Dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan 20% beasiswa tadi seperti yang disampaikan Mas Winston ya, 20% beasiswa dan 20 GB data dari Indosat Ooredoo. Dan juga tadi disebutkan bahwa akan mendapatkan sertifikat kehadiran atau sertifikat of attendance dan juga post webinar survei nanti yang akan diisi oleh teman-teman semua yang hadir akan dikirimkan ke alamat email ya Mas Winston ya. Betul ya? Oke, ke alamat email rekan-rekan semuanya yang saat pertama sudah mendaftar dengan email yang terkait. Dan ini akan diberikan oleh teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir mengikuti webinar hari ini sampai dengan selesai. Walaupun banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan pokoknya dari kita adalah tetap semangat terus belajar dan bersiap diri untuk bersaing di dunia ekonomi global. Terima kasih dan juga kepada Pak Arif Mustain. Terima kasih. Thank you Pak Fadil. Thank you Ursula. Thank you Mbak Herlina. Thank you Winston dan seluruh panitia yang terlibat dalam webinar hari ini. Sangat menarik dan mungkin kita akan bisa melakukan webinar ini di lain waktu. Untuk rekan-rekan milenial dan juga mungkin rekan-rekan yang sudah bekerja ya di perusahaan untuk bisa menambahkan wawasan mengenai bagaimana melanjutkan karir yang baik dengan jalur yang tepat. Oke, salam sehat dan terus berkarya.
Terima kasih Pak Arif. Halo, thank you Fadil. Thank you Ursula, everyone. thank you Mbak Arina. Thank you. Ya, thank you Bye. Hamilton. Oke, teman-teman. oke. Bye. Salam Bye. sehat terus. Keep healthy, keep your stamina, and terus berkarya. Oke, selamat sore. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara Indosat Uridu selanjutnya. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you.